Nah, selanjutnya kita akan belajar untuk bagaimana mencari kesimpulan dari atas nilai yang atas kumpulan nilai yang hampir unik gitu ya. Jadi kita akan membuat kesimpulan dari sebuah data yang tabel yang nilainya unik gitu. Karena kan kalau dilihat bahwa di sini nilainya unik itu seperti ini ya, select. Jadi nilai unik itu nilai yang berbeda satu sama lainnya gitu. Jadi tidak ada yang sama. Kalaupun kita grouping gitu, kita mencari kesimpulannya, dia itu nggak akan bisa dipecah ke dalam bagian kecil ya. Jadi kita akan menggunakan ekspresi supaya nantinya si datanya ini dikelompokkan ke bagian nilai-nilai terkecil gitu. Kalau seperti ini kan kalau dikelompokkan pun maka hasilnya juga tidak akan tidak akan apa istilahnya, malah panjang gitu ke bawah gitu. Nah, kita akan memecahnya ke dalam bagian kelompok-kelompok kecil gitu. Nanti supaya jelaskan bahwa datanya yang sangat unik. Nah, untuk supaya nantinya kita bisa mengelompokkan data ke dalam kelompok-kelompok yang lebih nilai-nilai yang lebih kecil. Nah, nanti kita bisa menggunakan yang namanya sebuah ekspresi ya, ekspresi. Nah, saya contohkan misalnya tapi sebelumnya kita perlu tahu dulu nih di sini batas minimum dan maksimumnya. Misalnya kita akan nah, di sini kolom yang kita akan jadi targetkan adalah populasi ya. Jadi kita akan grouping berdasarkan populasi. Kita akan mencari kesimpulannya berdasarkan populasi. Nah, di sini minimal populasinya adalah 700.000 dan maksimumnya adalah 107 juta ya. Oke, seperti ini. Nah, supaya nantinya nilai per kategorinya ditempatkan dengan sesuai membaginya dengan sesuai dengan yang tepat, supaya nantinya nilai kategorinya itu ditempatkan pada posisi yang tepat gitu, yang benar gitu. Maka kita akan membagi nilainya dengan 5 juta gitu. Maksudnya seperti ini ya, select floor. Nah, ini ekspresinya seperti ini. Select floor. Kemudian di sini misalnya populasi dibagi 5 juta. Nah, nantinya hasil integernya, jadi kita akan menggunakan hasil integernya untuk hasil nilai angkanya, integernya untuk dijadikan ke beberapa kategori gitu. Jadi kan ada tadi populasinya ada sekitar 700 sampai 107 juta. Nah, kita akan kategorikan ada 0 sampai 5 juta berapa, 5 juta sampai 10 juta itu berapa, rentang populasi tiap provinsinya. Itu populasi. Nah, jadi ini berdasarkan apa sih? Kalau ini buat statistik ya, kayak buat statistik nantinya gitu. Jadi kalau tiap nilainya itu unik dan kita ingin mengelompokkannya berdasarkan populasi sekitar 5 juta sampai 10 juta itu ada di berapa provinsi gitu. Jumlah provinsinya ada berapa, yang populasinya 5 sampai 10 juta, 10 juta sampai 15 juta itu ada beberapa provinsi. Nah, maksud pengkategorian di sini adalah seperti itu ya. Supaya lebih jelas gitu. Karena kalau dijelaskan secara teoritis saya kurang capable ya. Jadi kita jelaskan secara apa yang terlihat di sini saja nantinya. From di sini kita supaya jelas jumlah provinsi. From provinsi ya, benar, provinsi. Kita grouping kan kita di sini mau mencari kesimpulan ya by 1. Nah, di sini nilainya sih sudah dikelompokkan ke dalam ke dalam kategori-kategori kecil, tapi nilainya ini tidak melaporkan nilai-nilai yang benar gitu. Nah, makanya ini sudah dibagi ya, saya jelaskan lagi. Ini sudah dibagi ke dalam kategori-kategori kecil 0 sampai berapa dan seterusnya ya. Tapi ini masih bisa dibilang gimana sih?
tidak tepat hasilnya, tidak tepat. Nah, supaya tepat kita di sini nantinya kalikan 5 kalikan 5 ya, kalikan 5 seperti ini. Kemudian di sini kita counting lagi. Nah, counting, kemudian from di sini provinsi kita grup by 1. Nah, seperti ini. Nah, perhatikan bahwa sistem clear dulu ya, sistem clear supaya naik ke atas lagi. Nah, perhatikan bahwa sekarang populasinya adalah hampir sudah bisa dibilang sudah tepat ya. Tapi ini gitu ya, nilai maksimum populasinya tadi kan ada 107 juta. Nah, sedangkan di sini terlihat populasinya dibulatkan ke 105 juta. Jadi si ekspresi plur ini, si ekspresi yang ada di kolom keluaran pertama itu menghasilkan nilai ke bawah gitu, menghasilkan nilai yang dibulatkan ke bawah. Nah, supaya tepat gitu, supaya tepat, maka kita gunakan yang namanya kita agak sedikit akali gitu ya. Caranya seperti ini. Select plur, kemudian populasi. Kita tambah saja ya di sini populasi, select plur populasi ditambah 4.999 seperti ini. Kemudian kita bagi 5 juta seperti ini, 5 juta 2 kemudian dikali 5. Nah, as populasi dalam juta ya. Nah, jadi maksud mengkategorikan dalam kategori yang lebih kecil ini seperti ini ya. Nah, ini juga berlaku untuk jenis numerik gitu. Untuk jumlah setiap jenis numerik seperti itu. Kemudian count as di sini jumlah provinsi. From provinsi grup by 1 seperti ini. Nah, sekarang sudah terlihat jelas bahwa populasi mayoritas provinsi gitu ya. Mayoritas provinsi terdapat di ini ya, yang memiliki populasi 5 juta itu ada di 4 provinsi gitu. Jadi mayoritas provinsi yang jumlah populasinya 0 sampai 5 juta itu terdapat di 4 provinsi. Jadi ini jumlah mayoritasnya gitu. Nah, ini juga bisa berlaku untuk ini ya, untuk semua tipe numerik gitu. Kalau kalian misalnya mau mengkategorikan sesuatu, ini bisa gitu. Misalnya di sini saya ada tabel mile ya, ada tabel mile. Misalnya select ukuran from mile seperti ini. Nah, ini misalnya saya mau mengkategorikannya per 100.000 byte gitu. Oke, misalnya seperti ini ya, select plur ukuran di sini, ukuran 100.000 byte, berarti nanti saya tulisnya di sini 9999 ya, 99.000 ya, 9 ya, benar seperti ini, 9.000, kemudian dibagi 100.000 seperti ini ya, benar. Kemudian as ukuran 100 KB seperti ini. Count as jumlah pesan seperti ini, from mile group by 1 seperti ini. Oke. Jadi maaf ya, salah, kayaknya salah nih, 999999 ya, bukan 99.000, tapi ini 9.000 ya, salah, seperti ini, harusnya tambah 91. Nah, jadi ukuran antara 0 sampai 100 KB itu ada 12 pesan, dan dari 1 sampai 300 itu ada 1 pesan ya. Supaya lebih jelas ya,
Jadi maksud dibagi apa dikategorikan per 100 KB. Nah, ini kita kalikan saja ke 100 ya. Kali 100 seperti ini. Ini maksudnya 1 sampai 100 itu ada sekitar 12 pesan, dan 1 sampai 100 sampai 300 yang atau 300 gitu ya. Dia itu cuma punya satu pesan gitu ya. Satu KB itu 1000 byte. Nah, jadi kita bagi kategorikan per 100 ribu byte atau per 100 KB. Jadi 0 sampai 100 KB itu ada berapa pesan. Nanti kalau nggak percaya teman-teman bisa cek sendiri, select from mail ya, seperti ini. Nah, perhatikan bahwa ya yang punya pesan 0 sampai 100 itu ada sekitar 12 pesan. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ya. Dari 5 kecuali 239.238 itu memang jatuhnya dari angka sekitar dari angka 100 KB sampai 300 KB, maka jatuhnya di 239.238. Berarti itu masuknya dalam kategori 300 KB. Nah, seperti itu. Nah, teman-teman, kalau misalnya ini terlalu besar gitu, bisa saja diperkecil ke 20.000 byte. Nanti tinggal disebutnya, tinggal dikalikan 1999 ditambah 1999 kemudian dibagi 20.000 gitu, kemudian dikali 20 supaya kalian terlihat jelas. Jadi nanti bakal dikelompokkan ke dalam beberapa bagian. Kalau ini kan dikelompokkan per 100 byte dan bisa dikelompokkan per 50 byte, atau kalau masih terlalu besar kita kelompokkan ke 20 byte. Nah, dalam beberapa contoh kasus misalnya teman-teman bisa mengategorikan grup-grup ini pada skala logaritmik. Nah, ini skala logaritmik itu apa sih maksudnya? Jadi gimana sih ngejelasinnya? Logaritma aja gitu, matematika yang dulu pernah kita pelajari. Jadi skala logaritmik itu kayak cara menampilkan data numerik berdasarkan rentang nilai tertentu gitu ya. Saya contohkan di MySQL ada ya fungsinya, misalnya select misalnya log 10 100 misalnya. Nah, kita akan menggunakan fungsi ini ya. Nah, misalnya kita akan terapkan skala logaritmik ini diberlakukan ke dalam tabel populasi. Contohnya seperti ini, select log 10, kemudian di sini kita tulis atau gini ya, select floor log 10 populasi as misalnya log 10 populasi ya, log 10 populasi. Ini kan as tabel ini cuma buat menjelaskan bahwa ini menggunakan log 10 gitu. Nah, seperti ini. Kemudian kita count as jumlah. Nah, jadi akan akan lebih tepat kalau misalnya mengategorikan grup-grup ini menggunakan pada skala logaritmik gitu. Tapi yang kalau secara teoritisnya dijelaskannya bagaimana sih ya? Nanti teman-teman bisa ini pelajari untuk fungsi lognya gitu, karena saya juga masih belum mengerti. Tapi secara esensi sama saja ya. Jadi kalau misalnya nggak dikali ini kali 10 ya, log 10 itu berapa sih? Log 10 itu 1 ya, atau berapa? Nah, ini kali 10 seperti ini. Iya. Atau kali, iya bener sih, masih kurang mengerti pada hasilnya ya. Di sini ada 0 sampai 50 mungkin ya, 0 sampai 50 ribu itu cuma benar hasilnya ya, from minor. Nah, ini bisa pelajarinya, saya kurang ngerti. Kalau tadi kan jelas ya pengkategoriannya gitu, kayak untuk byte dan lain sebagainya kayak di sebelumnya jelas ya. Nah,
Untuk log 10 ini saya sebenarnya masih agak kurang mengerti ya. Maaf Pak. Kita ini select log 10, kemudian select from provinsi. Sistem provinsi. Nah, mungkin ini 0 sampai 5 juta apa sih, pokoknya sama saja seperti yang tadi, cuma ini skalanya skala logaritmik ya. Nah, jadi ada sekitar 5 sampai 6 juta itu populasi yang terbanyak yang apa sih disebutnya, mayoritas ada di 4 provinsi kayak tadi ya, sama seperti tadi. Kalau di sini ada di 7 provinsi. Nah, ini beda ya, beda hasilnya. Saya masih kurang ngerti untuk log 10 ini dalam skala logaritmiknya. Jadi hasilnya agak gimana sih? Saya agak bingung. 5, 6, 7, 8. Tapi kurang lebih seperti itu ya, daripada saya bingung. Nanti teman-teman kalau mungkin ada yang ngerti dari apa yang di output dari logaritmik ini, skala logaritmik, mungkin teman-teman bisa komen ya. Tapi untuk yang tadi kan udah jelas ya bagaimana pengkategorian datanya. Sekarang ini untuk log 10 saya agak bingung juga ya kalau ditampilkan pada skala logaritmik. Oke, mungkin nanti akan dilanjutkan lagi di sesi MySQL dasar berikutnya. Terima kasih.